Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Abu Arashbatullah, akan menjelaskan tentang pendekatan dan corak tafsir. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama meluruskan niat kita untuk mempelajari pendekatan dan corak tafsir Al-Quran. Oke, kita masuk ke definisi dari pendekatan dan juga corak tafsir. Pendekatan tafsir merupakan cara dan pandang yang digunakan dalam menjelaskan, menguraikan, atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Pendekatan tafsir juga digunakan sebagai cara untuk memahami dan menjelaskan arti dari ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya untuk pengertian dari corak tafsir. Corak itu dalam bahasa dari kata launun atau alwan yang artinya warna. Corak jika disandingkan dengan tafsir dapat diartikan sebagai suatu kekhususan tafsir yang menjadi sebuah dampak kecenderungan mufassir menjelaskan apa yang dimaksud dalam suatu ayat Al-Quran. Dan jenis-jenis pendekatan tafsir itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pendekatan linguistik, bahwasanya Al-Quran merupakan pesan-pesan Allah yang disampaikan melalui bahasa. Cara paling dasar untuk mengartikan pesan-pesan yang disampaikan Allah tersebut adalah dengan mengkaitkannya dengan pemahaman kebahasaan yang umumnya berlaku dalam masyarakat Arab. Seperti halnya kita mempelajari ilmu tentang nahwu, ilmu tentang shorof, ilmu tentang balaghah maupun ilmu tentang mantik. Selanjutnya kita bahas tentang pendekatan berbasis logika. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa logika itu merujuk pada pengetahuan tentang kaidah berpikir atau jalan pikiran yang masuk akal. Seorang penafsir atau mufassir itu perlu menggunakan seluruh kemampuannya untuk menafsirkan Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi jika kita menggunakan logika kita untuk menafsirkan Al-Quran, maka hasil penafsirannya pun akan baik dan benar gitu ya. Selanjutnya ada pendekatan berbasis tasawuf. Ulama yang membahas tentang pendekatan berbasis tasawuf ini adalah Imam Muhammad Ali Asy-Syaibuni. Beliau mendefinisikan bahwa tafsir yang berbasis tasawuf ini adalah sebagai penafsiran isy'ari yang dicirikan oleh perbedaan dengan makna zahir ayat gitu. Karena adanya petunjuk-petunjuk yang tersirat yang hanya diketahui oleh sebagian ulama tertentu atau mereka yang mengenal Allah atau ma'rifatullah gitu ya. Dan ulama yang tasawuf yang terkenal dalam Islam itu adalah Imam Al-Ghazali. Selanjutnya ada pendekatan menggunakan tradisi atau riwayah gitu. Tafsir bil maksur atau tafsir yang biasa disebut dengan tafsir berbasis riwayah adalah tafsir yang sudah ada sejak zaman sahabat, di mana penafsirannya itu dilakukan dengan merujuk langsung kepada penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat lainnya gitu ya. Bahkan dari sahabat kepada tabi'in dengan tata cara yang jelas dalam periwayatannya. Jadi tafsirnya itu langsung dari sahabat kepada Rasulullah, kemudian dari sahabat bisa ke sahabat lainnya, dan dari sahabat ke tabi'in dengan cara periwayatannya yang jelas, tidak sama-sama atau tidak terputus. Kita lanjut ke jenis-jenis pendekatan tafsir yang selanjutnya. Ada pendekatan kontekstual. Pendekatan tafsir secara kontekstual ini merujuk pada cara berpikir yang memperhatikan sejarah dalam segala hal, mulai dari cara kita berpikir, metode yang kita gunakan, hingga pendekatan yang kita ambil.
Jadi, berpikir secara kontekstual berarti memahami dan mempertimbangkan konteks sejarah dalam segala hal yang kita lakukan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis corak tafsir. Yang tadi sudah ada 5 gitu ya, jenis-jenis pendekatan tafsir. Sekarang akan ada jenis-jenis corak tafsir. Yang pertama ada corak lugawi. Nah, penafsiran yang mendekatkan pada aspek kebahasaan yang mencakup di mana uslub-uslub dan kaidah-kaidah kebahasaan Arab itu adalah corak lugawi gitu. Yakni seorang yang menafsirkan harus memahami bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Arab yang baik dan benar. Selanjutnya ada corak fiqhi, di mana corak ini merupakan penafsiran Al-Qur'an yang bercorak fikih. Di antara isi kandungan Al-Quran yaitu penjelasan mengenai hukum baik seputar ibadah maupun muamalah, dan ketentuan tersebut harus ditaati oleh manusia. Dan yang ketiga ada corak al-adab wal ijtima, di mana tafsir dengan corak al-adab al-ijtima ini berorientasi pada sosial kemasyarakatan atau bisa disebut dengan tafsir sosiokultural. Yang keempat ada corak sufi, upaya penjelasan kandungan Al-Quran dengan penakwilan ayat-ayat itu sesuai dengan isyarat yang tersirat di balik yang ayat-ayat yang tersurat gitu, dengan tidak menghindari arti dari zuhir ayat tersebut. Jadi pendekatan sufi ini lebih menekankan kepada makna yang tersirat dari suatu ayat yang ada makna tersuratnya. Dan yang kelima ada corak ilmi, yakni tafsir yang menghimpun idiom-idiom atau bahasan-bahasan ilmiah yang ada dalam ungkapan bahasa Al-Quran dan berusaha mengungkap berbagai ilmu pengetahuan dan beberapa pendapat mengenai filsafat dari ungkapan-ungkapan tersebut. Nah, apakah ada penyesuaian antara pendekatan dan corak tafsir? Justru jelas ada gitu ya. Nah, pendekatan tafsir itu kan merujuk pada metode atau pendekatan yang digunakan oleh ahli tafsir untuk memahami teks Al-Quran. Sementara itu, corak tafsir merujuk kepada pola atau gaya dalam melakukan tafsir yang dapat mencakup berbagai aspek lugawi, fikih, sufi, adab al-ijtima, dan lain sebagainya. Jadi hubungan antara pendekatan tafsir dan corak tafsir adalah bahwa pendekatan tafsir membimbing cara ahli tafsir menerapkan corak tafsir tertentu dalam proses penafsiran Al-Quran. Dan penyesuaiannya itu macam-macamnya. Ada yang pertama pendekatan linguistik dengan corak tafsir lugawi, kemudian ada pendekatan logika dengan corak tafsir fikih, kemudian ada pendekatan tasawuf dengan corak tafsir sufi. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan gitu ya. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan lihat siapa yang berbicaranya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.